Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Alia Uzriya Al-Sindi. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu aksiologi ilmu pengetahuan. Langsung saja, pengertian aksiologi. Aksiologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata axios yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Secara terminologi, aksiologi menurut Jujun S. Surya Sumantri adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu aspek aksiologi adalah membincangkan aksiologi. Tentulah kita membahas dan membedah tentang masalah nilai, yaitu apa sih sebenarnya nilai itu dan untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan. Lalu hakikat aksiologi ilmu. Hakikat ilmu dipandang dari sudut aksiologi adalah cara penggunaan atau pemanfaatan pengetahuan ilmiah. Aksiologi ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dalam ensiklopedia filosofi dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value and valuation, yaitu yang pertama adalah nilai digunakan sebagai kata benda abstrak, yang kedua nilai sebagai kata benda konkret, dan yang ketiga nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Dagobert Runes mengemukakan beberapa persoalan dengan nilai yang mencakup 1. Hakikat nilai. Hakikat nilai adalah, menurut K. Brettens berpendapat, hakikat nilai-nilai yaitu nilai berasal dari kehendak. Yang kedua, nilai berasal dari kesenangan. Ketiga, nilai berasal dari kepentingan. Yang keempat, berasal dari hal yang lebih disukai. Yang kelima, berasal dari kehendak rasio murni. Yang kedua adalah tipe nilai. Tipe nilai dapat dibedakan antara lain adalah intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan, sedangkan nilai instrumental merupakan alat untuk mencapai nilai intrinsik. Seperti halnya sebagai contoh adalah sholat 5 waktu merupakan nilai intrinsik dan merupakan suatu perbuatan yang sangat luhur. Lalu di mana nilai instrumentalnya? Yaitu nilai instrumentalnya bahwa dengan melaksanakan sholat akan mencegah perbuatan yang keji atau jahat yang dilarang oleh Allah, dan tujuan akhirnya mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah kriteria nilai. Kriteria nilai ini adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur nilai. Bagaimana nilai itu baik dan bagaimana nilai itu tidak baik. Standar pengujian nilai dipengaruhi oleh aspek psikologis dan aspek logis. Dan yang keempat adalah status metafisika nilai. Metafisika nilai adalah bagaimana hubungan nilai tersebut dengan realitas, dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah subjektivisme, yang kedua objektivisme logis, yang ketiga objektivisme metafisik. Menurut Dr. Profesor Bramel, aksiologi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah moral conduct. Moral conduct yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua adalah aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang mana bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga adalah socio-political life, yang mana ini membidani lahirnya filsafat kehidupan sosial politik. Landasan aksiologi, ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan meniti beratkan pada kodrat dan martabat untuk kepentingan manusia. Maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh disusun dan dipergunakan secara komunal dan universal. Teori tentang nilai. Teori nilai membahas 2 masalah, yakni yang pertama adalah nilai etika. Etika yakni berasal dari Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktek. Jadi beda antara etika dan moral.
Langsung dari yang kedua adalah estetika. Estetika yakni berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Nah, di dalam perkembangan sejarah etika tadi ada 4 teori etika sebagai sistem filsafat moral, yaitu yang pertama adalah hedonisme. Hedonisme ini adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Yang kedua adalah eudaimonisme, yaitu menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan dan adapun tujuan dari manusia itu sendiri adalah kebahagiaan. Yang ketiga adalah utilitarisme, yang mana berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Yang keempat adalah deontologi, pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Misalnya kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Menurut Francis Bacon, seperti yang dikutip oleh Jujun S. Surya Sumantri, yaitu pengetahuan adalah kekuasaan. Ilmu itu sendiri merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya, dan ilmu memiliki sifat netral. Ilmu tidak mengenal baik ataupun buruk, melainkan tergantung pada pemilik dalam menggunakannya. Nilai kegunaan ilmu. Untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal, yakni yang pertama adalah filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup, dan yang ketiga, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Kesimpulannya adalah aksiologi ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Kaitan antara aksiologi dengan filsafat ilmu adalah nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai itu tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nah, aksiologi memberikan jawaban untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah nilai, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan nilai, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma nilai. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Dan jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri. Cai-chan women cai-chan. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.